Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan hari Selasa kali ini ada informasi yaitu terkait bagaimanakah cara usul untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dan bagaimanakah cara untuk mencoret penerima bansos yang sudah terindikasi mampu atau sejahtera. Karena pertanyaan ini sering juga ditanyakan oleh beberapa sobat netizen pada kolom komentar saya. Salah satunya adalah sobat netizen kita berikut ini yang memberitahu kepada saya atau mungkin menyuruh saya atau menyarankan saya untuk melakukan pendataan ulang. Nah, saya kan tidak bisa mendata. Maka dari itu, saya pada kesempatan video saya kali ini akan saya kasih tahu, akan saya kasih penjelasannya. Bagaimana sih cara usul yang benar? Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang ingin tahu dan ingin menambah wawasan juga, agar nanti tidak selalu salah paham, agar nanti tidak selalu menyalahkan sana dan sini, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Nah, kurang enak apa saya? Baik Bapak Ibu sekalian, silakan disimak penjelasan berikut ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah senantiasa menyimak informasi pada channel YouTube saya. Meskipun saya sadar ya sudah banyak yang cair bantuannya, baik PKH BPNT-nya sudah banyak yang cair ya. Ada ya juga masih proses pencairan. Kalau yang masih proses dan menunggu jadwal mohon bersabar saja. Tapi pada kesempatan kali ini bukan itu yang akan kita bahas, tapi terkait bagaimana sih cara usul agar bisa mendapatkan PKH dan BPNT. Lalu, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara melaporkan atau mungkin menghapus penerima bantuan sosial, baik PKH atau BPNT yang sekarang posisinya sudah mampu atau sejahtera. Ada juga yang ketiga, ya poin yang ketiga, terindikasi masih sangat layak penerima bansos tapi bantuannya tidak cair. Nah, ketiga pertanyaan itu akan kita ulas semua pada video saya kali ini. Poin yang pertama, bagaimana cara mendapat bansos atau usul bansos untuk pengusulan, pendataan, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan, ya, pendamping bansos, khususnya pendamping PKH, tidak bisa melakukan usul. Karena pada sistem pada pendamping tidak ada menu pengusulan. Ya, pendamping nanti tugasnya mendampingi yang sudah menerima atau mendampingi penerima bansos sesuai dengan data yang ada. Itu tugas pendamping, ya. Usulnya bagaimana, Mas? Nah, ini perlu Anda perhatikan. Usul sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal ke-9 Ayat 1. Di sana dijelaskan bahwasanya warga kurang mampu bisa secara aktif mendaftarkan diri ke kepala desa atau lurah atau sebutan setempat di daerah Anda masing-masing. Intinya, Anda usul diri Anda ke desa atau kelurahan. Berdasarkan undang-undang ini pula juga sudah disediakan yang namanya sistem SIG-NG ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, di mana nanti pihak desa atau kelurahan bisa mengusulkan nama Anda ke data bansos. Ya, usulnya jelas ya, kemana ya, sudah jelas, yaitu ke desa atau kelurahan. Tentunya nanti setiap usulan yang sudah masuk ke desa atau kelurahan juga dilakukan proses yang namanya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Musdes atau muskel ya, untuk menentukan apakah Anda layak diusulkan atau tidak. Kalaupun layak diusulkan, maka nanti Anda akan masuk dalam list antrian. Karena setiap usulan itu tidak langsung diterima ya, tapi masuk list antrian. Apakah di Kementerian Sosial itu ada kursi kosong atau tidak ya, bansos A misal atau bansos PKH atau BPNT ini ada yang kosong atau tidak. Kalau tidak ada yang kosong ya setiap usulannya masih antri di dalam sistem bansos. Jelas ya? Poin yang pertama sudah terjawab, usulnya di mana sudah terjawab. Aturannya sudah ada, undang-undangnya juga sudah jelas. Jadi bukan pendamping yang mendata ya, jangan sampai salah. Tapi bisa diusulkan melalui desa atau kelurahan ya. Pertanyaan yang kedua, penerima bansos yang sudah kaya atau mampu bagaimana mencoretnya? Apakah bisa dicoret? Jawabannya bisa, sangat bisa. Ya, penerima PKBPNT yang sudah mampu atau sejahtera bisa dicoret ya. Yang bisa mencoret salah satunya yaitu adalah dari desa atau kelurahan. Ya, nanti di musyawarah juga, jadi sama seperti pengusulan, ada musdes dan muskelnya. Siapa yang dicoret semua nanti ada di situ. Misal nama A dicoret, nama B dicoret begitu ya.
Nah, itu kalau sudah mampu atau sejahtera memang harus dicoret. Warga juga bisa melaporkan ke desa atau kelurahan dengan membawa bukti yang ada. Atau Anda bisa melaporkan itu ke aplikasi cek bansos. Bisa Anda sanggah di sana ya. Berikutnya, yang nomor 3, yang paling penting ya terkait bansos ini. Ada yang beranggapan ya masih layak menerima, ya masih miskin tapi kok dicoret. Nah, kata-kata dicoret ini tolong Anda ralat terlebih dahulu atau kita pahami terlebih dahulu. Sebenarnya bukan dicoret, tapi tercoret. Kalau dicoret itu kan memang sengaja untuk dilakukan pencoretan. Tapi kalau tercoret, biasanya keluarga miskin ini terkendala sistem. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Bansos sekarang sudah berbeda dengan bansos yang dulu. Sekarang semua datanya sudah terintegrasi. Sudah diintegrasikan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, sudah diintegrasikan dengan data BPJS Tenaga Kerja, sudah diintegrasikan dengan data kependidikan atau Dapodik ataupun EMIS ya, dan data-data yang lain. Nah, dari hasil integrasi ini kan semua membaca by NIK, nomor induk kependudukan ya. Jadi nomor induk Anda itu, nomor induk kependudukan Anda itu sudah bisa terbaca di banyak segmen. Jadi ini punya angsuran apa tidak ya? Oh, ini datanya valid apa tidak ya? Nah, itu. Jadi kebanyakan warga yang kurang mampu bantuannya tercoret itu karena terindikasi di sana ada data yang tidak benar atau tidak valid di sana. Mungkin terindikasi pekerjaannya tidak layak begitu ya. Padahal secara kenyataan masih layak, tapi pekerjaannya tidak layak. Nah, ada yang terindikasi memiliki gaji di atas UMK dan lain sebagainya. Indikasi-indikasi tersebut sebenarnya bisa difahami dari kartu keluarga. Nah, ini silakan dicek. Kadang pekerjaannya buruh harian lepas, tapi pada kartu keluarga tercatat pegawai BUMN atau pegawai BUMD ya, otomatis bansosnya tercoret karena sistem bansos itu membaca pekerjaan yang ada di dalam kartu keluarga. Sehingga otomatis bantuannya tercoret karena bansos sekarang kalau pekerjaannya tidak layak bansos ya otomatis tercoret ya. Ada lagi seperti ini yang terkendala sistem yang tercoret ini saya ceritakan ya. Contohnya ya, Anda pemilik BPJS Kesehatan. Tiba-tiba keluarga Anda mendaftar BPJS Mandiri atau oleh anak Anda didaftarkan BPJS Mandiri yang membayar sendiri. Itu akan otomatis mematikan BPJS dari pemerintah. Kalau BPJS pemerintah nonaktif akan berdampak pada bansos yang diterima. PKH-nya menjadi nonaktif, BPNT-nya menjadi nonaktif. Nah, penyebab-penyebab itu yang berdampak kenapa bansos tidak cair padahal secara ekonomi masih sangat membutuhkan. Di cross check dulu ya pada sistem bansos. Kira-kira kendalanya apa? Nah, jadi bagi Anda ya, penerima PKH atau BPNT yang bantuannya tidak cair tapi secara ekonomi masih sangat layak untuk menerima bansos, saran saya dicek terlebih dahulu pada sistem bansos atau pada SIG-NG ya. Bagi Anda penerima PKH kan Anda punya pendamping, konsultasikan dulu ke pendampingnya untuk minta tolong di cross check pada sistem bansos itu apa kendalanya. Karena sekarang alhamdulillah pada sistem bansos sudah ada keterangan di bawahnya. Oh, ini tidak layak karena pekerjaan ya. Ini tidak layak karena data tidak padan ya. Ini tidak layak karena gaji di atas UMK atau terindikasi memiliki gaji di atas UMK dan sebagainya. Jadi semua sudah ada di sana ya. Dicek dulu nanti ya, jangan sampai berkesimpulan yang tidak-tidak. Kalau tidak tahu, saran saya jangan disampaikan ke warga umum. Ya, kalau tidak tahu mencari info dulu. Kalau nanti sudah paham, ya baru kita cari solusinya. Kalau ternyata tidak tahu dan langsung menyalahkan, itu yang tidak baik. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak. Sudah panjang lebar pada video kali ini. Semoga bisa difahami ya. Semoga bermanfaat juga infonya. Kita ketemu lagi dengan saya di lain sesi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.